Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Alvin di hari ini. Insya Allah kita akan belajar PAI dengan tema tata cara bersuci. Sebelumnya mari kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tema pada materi kali ini adalah bersuci. Nah, kalian bisa melihat di buku paketnya masing-masing sambil mendengarkan video dari Pak Alvin. Kita akan belajar tentang bersuci. Oh iya, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian. Nah, ada hadis mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Makanya setiap kita umat manusia, umat Islam khususnya, itu sangat memperhatikan kebersihan karena itu berkaitan dengan ibadah kita. Kalau kondisi badan kita tidak suci, itu kita belum boleh melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya anak-anak harus memperhatikan kebersihan dan kesucian. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa bersuci itu sama dengan toharoh dalam bahasa Arab. Sekali lagi, bersuci dalam bahasa Arab sama dengan toharoh. Nah, toharoh di sini adalah artinya suci, bukan bersih, ya. Sekali lagi, toharoh itu artinya suci, bukan bersih. Kenapa dibedakan? Karena bersih itu belum tentu suci, tetapi kalau suci sudah pasti bersih. Anak-anak bisa paham? Ya. Kemudian suci, kenapa suci itu sudah pasti bersih atau bersih itu belum tentu suci? Karena kalau anak-anak merasa misalnya dalam badan anak-anak sudah bersih, tubuhnya sudah merasa bersih, sudah wangi, tapi itu belum tentu dikatakan suci. Karena apa? Karena kalau suci itu bisa dilakukan dengan berwudu, ya. Jadi kalau anak-anak walaupun sudah bersih badannya, sudah wangi, bajunya sudah rapi, belum tentu bisa langsung boleh melaksanakan sholat, tetapi harus suci terlebih dahulu. Nah, bersuci itu terbagi dua macam. Yang pertama bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari najis. Nah, bagaimana bersuci dari hadas itu? Bersuci dari hadas yaitu membersihkan badan dari hal-hal yang menyebabkan tidak boleh melakukan sholat. Sekali lagi, kalau bersuci dari hadas itu jadi membersihkan badan dari hal-hal yang menyebabkan tidak boleh melakukan sholat. Apa hal-hal tersebut? Ya nanti Pak Alvin jelaskan ya. Nah, yang kedua bersuci dari najis. Bersuci dari najis yaitu membersihkan badan, pakaian, atau tempat dari kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sekali lagi, bersuci dari najis yaitu membersihkan badan, pakaian, atau suatu tempat dari kotoran yang menyebabkan sebab terhalangnya seseorang melakukan ibadah sholat atau beribadah kepada Allah. Contohnya kalau kita mau melaksanakan sholat, kalau ternyata di badan, di pakaian, atau di tempat kita ketika melaksanakan sholat itu terdapat suatu najis atau kotoran, nah itu menjadi sebab terhalangnya kita melaksanakan sholat, itu tidak boleh. Lalu caranya bagaimana? Caranya najisnya harus dibersihkan terlebih dahulu, ya. Nah, tetapi harus dibedakan antara kotor dan najis. Di buku paket sudah dijelaskan juga di sini. Ingat, kotor itu belum tentu najis, tapi kalau najis sudah pasti kotor. Sekali lagi, kalau kotor itu belum tentu najis, kalau najis sudah pasti kotor.
Contohnya bagaimana? Ya, contohnya ketika kita akan melaksanakan sholat, di badan kita atau di pakaian kita ada debu misalnya, atau ada pasir ya. Nah, kalau kita melihat itu kotor atau najis, itu kotor ya. Kotor tetapi belum tentu najis atau tidak najis. Makanya kalau kotor itu belum tentu najis, kalau najis sudah pasti kotor. Beda dengan kalau badan, pakaian atau tempat kita itu terkena kotoran cicak misalnya, atau terkena kotoran ayam. Nah, itu najis. Kalau najis berarti sudah pasti kotor. Caranya bagaimana? Caranya harus dibersihkan dulu najisnya, kemudian kita sholat. Tapi kalau kotor saja, misalnya terkena debu atau terkena pasir atau kotoran lainnya seperti kotoran tinta misalnya, itu tidak najis. Tidak apa-apa, tidak dibersihkan, tetapi langsung sholat. Tetapi kalau kotoran itu berupa najis, nah itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Contohnya apa? Kotoran berupa najis ya banyak ya, ada misalnya air pipis atau kotoran hewan, kotoran manusia. Nah, itu najis-najis yang harus dibersihkan. Nah, sekarang hadas ya. Hadas tadi kita sudah tahu bahwa hadas itu adalah bersuci dari hadas adalah membersihkan badan dari hal-hal yang menyebabkan tidak boleh melakukan sholat. Jadi hadas itu adalah hal-hal yang menyebabkan tidak boleh melakukan sholat. Misalnya seperti buang air kecil, buang air besar, bukan air kecil atau air besarnya ya, bukan kotoran yang dikeluarkannya, tetapi aktivitas melakukan pekerjaannya. Makanya hadas itu bisa disebut juga dengan pekerjaannya ya. Jadi hadas itu adalah pekerjaan yang menyebabkan kita tidak boleh melakukan sholat. Apa saja hal tersebut? Nah, ada dua. Kalian bisa melihat di buku paketnya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas kecil, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan terkena hadas kecil? Nah, lihat di buku paket. Hadas kecil ada mengeluarkan sesuatu dari kubul atau dubur yang berupa seperti buang air besar, buang air kecil, kentut dan lain sebagainya. Maksudnya apa dubur atau kubul itu? Jadi kubul itu jalan depan ya. Kubul itu jalan depan. Maksudnya jalan depan itu sesuatu yang dikeluarkan ketika kita pipis dan sebagainya. Atau dubur itu jalan belakang ketika buang air besar. Nah, itu melalui jalan belakang, maksudnya lewat belakang ya. Nah, kalau kita melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut seperti mengeluarkan sesuatu dari dubur atau kubul, itu disebut dengan hadas kecil ya. Jadi apapun yang keluar ya, apapun yang keluar. Misalnya ternyata Pak Alvin sudah pernah menjelaskan ya di kelas 4 yang lalu itu Pak, ada yang bertanya, kalau keluarnya itu bukan pipis misalnya, atau keluarnya itu bukan air besar tetapi koin misalnya, kita tidak sengaja tertelan koin, kemudian dia keluar lagi melalui jalan belakang, tetapi tidak disertai dengan ya atau kotorannya. Nah, itu tetap terhukumi hadas kecil. Ya, tetap kita sedang melakukan aktivitas hadas kecil. Berarti kalau kita sudah melakukan hal tersebut tidak boleh sholat. Lalu bagaimana untuk boleh sholat? Ya, kita harus mensucikannya terlebih dahulu. Nah, kalau hadas kecil ini cara mensucikannya itu dengan berwudu. Sekali lagi, kalau hadas kecil ini cara mensucikannya dengan berwudu. Ya, Pak Alvin contohkan lagi ya. Kalau kita ingin melakukan sholat, kita harus terhindar dari hal-hal yang tidak boleh melakukan sholat. Hal-hal yang menyebabkan kita tidak boleh melakukan sholat. Hal-hal yang menyebabkan itu disebut juga dengan hadas. Hadas itu ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, itu namanya berarti kita terkena hadas, namanya hadas kecil. Nah, ada lagi sebenarnya yang kita disebabkan tidak boleh melakukan sholat atau kita terkena hadas kecil.
Contohnya lagi seperti tidur. Tidur itu adalah aktivitas yang merupakan hadas kecil. Tidur itu berarti hilang akal ya. Kalau kita misalnya sudah punya wudhu, kemudian kita tidur, berarti itu kita batal wudhunya. Hadas kecil itu namanya. Atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, atau tidak ada keturunan. Tidak ada keturunan itu maksudnya orang lain. Kalau misalnya antara ibu dan anak laki-laki itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain, misalnya kalian dengan lawan jenisnya itu bersentuhan tanpa ada baju atau terhalang antara kulit dengan kulit, itu batal. Itu berarti namanya hadas kecil. Cara mensucikannya dengan berwudu. Nah, kemudian yang kedua, hadas besar. Hadas besar itu disebabkan oleh yang pertama mimpi basah atau mengeluarkan sperma bagi seorang anak laki-laki. Nah, mungkin kalian belum merasakan ya. Nanti ketika sudah dewasa kalian akan merasakan namanya mimpi basah atau mengeluarkan sperma. Nah, kalau ketika kalian mimpi basah tersebut atau kalian mengeluarkan sperma tersebut, berarti kalian telah mempunyai hadas besar. Nah, hadas besar cara mensucikannya bagaimana? Beda dengan hadas kecil. Kalau hadas kecil tadi dengan apa? Cukup dengan berwudu. Tetapi kalau hadas besar dengan mandi besar atau mandi seluruhnya, ya. Mandi. Cara mandinya nanti kita akan bahas, ya. Yang pasti kalau hadas kecil cara mensucikannya dengan berwudu, tetapi kalau hadas besar cara mensucikannya dengan mandi. Kemudian sebab yang kedua adalah menstruasi atau haid bagi wanita. Nah, mungkin di kelas 4 ini belum pernah merasakan yang perempuan, tetapi nanti seperti kakak-kakak kalian itu yang kelas 6 sudah merasakan yang namanya haid, ya, atau menstruasi. Nah, nanti ketika kalian yang perempuan merasakan haid atau menstruasi, berarti kalian telah mempunyai hadas besar. Cara mensucikannya dengan mandi. Tetapi kalau haid ini supaya selesai dulu haidnya atau menstruasinya, baru kalian mandi untuk melakukan sholat. Ya, harus disucikan dulu dengan mandi. Tidak boleh langsung sholat. Harus suci dulu, harus mensucikan dulu dengan mandi. Kemudian hadas besar yang disebabkan ketiga adalah nifas bagi ibu yang baru melahirkan. Nifas itu adalah darah ya yang keluar ketika setelah melahirkan itu ada darah yang keluar, itu namanya nifas. Nah, kondisi seperti itu juga itu hal-hal yang menyebabkan orang tersebut memiliki hadas besar. Cara mensucikannya bagaimana? Dengan mandi. Nah, dengan kondisi di atas, nah hadas kecil dan hadas besar ini ada beberapa hal yang dilarang atau tidak boleh melaksanakan ibadah. Beda ibadahnya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kalau hadas kecil itu kita tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan tawaf. Tawaf itu ketika haji ya. Tidak boleh memegang Al-Quran dan tidak boleh membawa Al-Quran. Sekali lagi, kalau hadas kecil atau kita tidak punya wudhu ya, kalau tidak punya wudhu berarti kan hadas kecil. Itu kita tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh membawa Al-Quran. Kalau kita punya hadas kecil, kalau kita sudah buang air kecil, buang air besar, nah itu kalau sudah seperti itu berarti wudhu kita batal. Kalau wudhu kita batal berarti kita punya hadas kecil. Kalau punya hadas kecil berarti tidak boleh melakukan sholat, tawaf, dan memegang atau membawa Al-Quran. Tetapi kalau hadas besar itu berarti kita tadi ya, sebabnya adalah mimpi basah, menstruasi atau nifas. Itu yang tidak boleh lebih banyak lagi. Yang pertama, tidak boleh, pasti tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid atau i'tikaf, ya, tidak boleh lagi berpuasa. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah hadas besar, berarti tidak boleh semuanya.
Nah, itu adalah penjelasan hadas kecil dan hadas besar. Anak-anak paham ya? Ya, semoga paham, dan apapun yang anak-anak tanyakan silakan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Mungkin ini materi dari Pak Alvin, semoga bermanfaat yang kaitannya dengan materi hadas bersuci, hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara mensucikannya, bagaimana cara wudhunya dan cara mandi besarnya. Baik anak-anak, itu dari Pak Alvin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.